pagi semuanya. Oke, sebelum kita melaksanakan praktik pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh KM-nya. Ya, silakan untuk KM-nya untuk memimpin doa. Sebelum praktek, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melaksanakan praktek, saya akan absen ada satu-satu ya. Oke, jadi total yang masuk hari ini 34 orang dan 1 orang sakit. Ya. Oke. Sebelumnya Anda sudah pernah praktek membuat sebuah produk nggak? Memegang alat tangan? Belum. Saya mau nanya, ini alat apa yang namanya? Ada yang tahu? Motor apa? Namanya apa? Namanya apa? Gak ada yang tahu ya? Berarti pertama kali? Nah, saya pengen Anda juga mengerti ya. Kalau kita praktek di lab seperti ini, Anda akan menggunakan alat listrik yang punya kecepatan tinggi. Ya. Alat-alat ini punya resiko besar untuk kita, tetapi membuat produk itu perlu menggunakan alat ini. Ya. Yang pertama, Anda jangan sampai takut ya alat ini. Yang penting Anda punya jarak aman dengan bagian yang akan dipotong. Ya. Di depan saya akan tunjukin alat ini adalah alat namanya adalah circle saw. Ya. Alat ini digunakan untuk membelah sebuah kayu. Ya. Contoh misalnya kayu seperti ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kita akan membuat produk. Yang pertama, ini pembuatan produk ini, ya, kotak 3K. Ada yang sudah pernah lihat? Nah, oke. Kalau sudah pernah syukur ya. Jadi ngertilah bentuknya seperti itulah. Nah sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui adalah tahapannya ya. Alur langkah pembuatan produk. Yang pertama, tahap 1 adalah memilih bahan. Memilih bahan kita akan menggunakan multi black ya. Kemudian kita akan menggambar pada objek. Jadi bagiannya berapa yang dibutuhkan? Nanti kita gambar di sini menggunakan penggaris dan meteran. Ya. Tahap kedua adalah memotong, membelah. Tahap ini adalah tahap yang harus Anda lakukan dengan menggunakan alat, bantuan alat ya. Kemudian tahap ketiga adalah perakitan hasil pembelahan. Itu hasil akhirnya nanti akan menjadi seperti ini. Ini masih dalam tahap perakitan ya. Yang dibuat oleh kelas 12. Ya, ini ada rak dinding, ada tempat sholat ya, rak sholat. Kalau kita mau sholat itu, dan ini rak buku juga. Ini tahapannya, tahapan pertama konstruksi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak, nanti ya. Selanjutnya apa aja peralatan yang digunakan? Yang pertama alat pelindung diri. Ya. Alat pelindung diri yang harus dipakai oleh pemotong atau operator yang menggunakan alat ini, yang pertama adalah apa itu? Sarung tangan. Ya. Sarung tangan. Ada 2. Ya, sarung tangan ini saya tujukan kepada yang memotong alat nanti ya, yang menggunakan alat. Nanti berarti bergantian dengan yang lain. Kemudian masker. Anda harus menggunakan masker supaya apa? Terhindar dari debu kayu ya. Kalau itu terhirup berbahaya dalam jangka waktu yang lama.
Tapi kalau sebentar sih nggak apa-apa, cuma kita hindari ya, walaupun sebentar. Kemudian kacamata. Kacamata untuk membelah kayu yaitu kacamata yang kacanya bening ya. Kan ada beberapa kacamata ya. Kalau las apa? Hitam ya. Kalau ini bening berarti dia untuk membelah kayu atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu pencahayaan yang lebih ya. Kemudian alat produksi yang akan kita pakai adalah pertama circle saw, klem. Mana yang dulu klem? Ini ya, klem. Kemudian penggaris ada di lemari itu, nanti kita ambil. Kemudian pensil, kemudian meteran. Ya. Selanjutnya ini mesin gergaji tangan listrik atau circular saw. Jadi mesin tangan ini harus dimiliki oleh Anda, misalnya kalau mau di industri gitu ya, atau industri home industri, mesin itu bagus untuk membuat produk ya. Nah ini prosesnya menggunakan circular saw. Kemudian fungsinya ada beberapa. Yang pertama memotong dan membelah miring, memotong sarung, memotong miring, bevel, membuat jalur, membuat spooning, lubang. Ya. Jadi membuat spooning juga bisa pakai menggunakan ini. Tapi spooningnya cuman ya cuma kayak dicolok sedikit, tidak bisa membulat kayak mesin. Selanjutnya ini ada lagi alat yang lain yaitu jigsaw. Ya. Tapi jigsaw saya nggak pakai di sini karena circular saw-nya cukup untuk kita praktek ya. Fungsi jigsaw sama dengan circular saw. Setelahnya itu adalah klem. Klem itu penjepit ya. Ini untuk penjepit. Mengapa ini digunakan untuk penjepit? Karena kalau kita memotong dengan menggunakan circular saw, kita perlu yang namanya hantaran ya, atau patokan dalam apa? Dalam memotong. Jadi ini misalnya tangan saya adalah hantarannya ya, jadi kita perlu penghantar. Nah, penghantar ini nanti diklem dengan menggunakan klem ya. Jelas Pak. Itu yang harus dipahami. Klem itu sangat penting membantu Anda dalam memotong. Lanjutnya, nah ini jenis-jenis klem banyak ya. Ada klem siku, klem jepit, klem C, klem F. Nah ini klem F nih ya. Kemudian klem meja, bar klem. Ini biasanya kita butuhkan untuk yang agak panjang klemnya, lemari ya. Itu klemnya nggak bisa pakai klem ini, pakai klem lagi yang panjang ya. Meteran roll dan meteran roll biasa. Kalau ini udah pernah pada pakai? Waktu apa? Pernah pakai ya. Sekarang meteran ini kita sering pakai pasti ya untuk range. Meteran itu ya antara 1 meter sampai 5 meter lah. Ada yang sampai 3 meter. Ya. Sampai sini ditanyakan tidak ada ya. Oke. Kalau gitu, saya ingin memberikan pemahaman sedikit mengenai memotong ya. Bahannya ini kita sudah mendapatkan. Nah ini ya. Kemudian saya akan bagikan ini per kelompok ya. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini per kelompok. Ini adalah tugas yang sangat penting, yaitu memotong karena menggunakan alat ya.
Yang pertama Anda harus punya yang namanya batasan yang akan dipotong ini ya. Nah, batasannya akan dipotong. Setelah itu kita harus menghitung bagaimana jarak relnya. Ini saya bilang rel atau hantaran untuk jalannya circle. Ya. Circle saw ini dia punya ukuran dari tepi sini ke tepi sini, tepi mata pemotongan ya pisau. Nah, berapa? Kita ukur aja ya menggunakan meteran. Hitungnya kayak gini. Dari sini. Ya. Dia jaraknya berarti antara 28 ya. 28 ya. 28 tambah mata pisaunya. Jadi kalau mata pisau kan dia hitungnya hitung bersih ya. Yang ada di atas mata pisau ini juga kan potongan. Kalau ini kan masih di samping ya. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, kalau ini tarik kayak gini antara 3 ya. 3. Jadi kalau misalnya garis kita ada di sebelah sini ya, Anda memotongnya kalau bisa di luar garis. Di luar garis itu ya bagian yang ini yang kita akan buang ya. Yang akan buang berarti kita harus menempatkan mata gergajinya ada di sini. Jangan di garisnya. Minimal adalah pas di garis. Nih, satu lagi, karena klem kita itu ada kelemahan di sini, kita harus pakai ganjal supaya kayu kita nggak rusak. Ya di sini. Tadi 3 ya? Ya. 3 itu bersih, kepotong. Berarti Anda jangan hitungnya 3. Berarti berapa? 2 lah. 28-nya. 28-nya. Karena kita mau buang sebelah sini, nanti mata pisaunya dia ada di sebelah sini. Ya, kita cek. Oke, seperti ini. Kalau sudah diklem. Nah. Awas. Udah diambil? Nah, kenapa? Sini ya. Masih sama nggak? Berapa? 28. Ini 29. Kurang sini. Aduh. Yuk. Oke. Baru satu sih sisi. Sekarang sisi yang ini. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai alat ini ya, Anda rasain dulu putarannya. Jangan sampai kaget di awal gitu. Karena ada yang kayak gitu ya. Ya kalau bisa digas-gas ya boleh. Nah kalau sudah, kita mulai motong. Oke. Kalau misalnya Anda merasa Pak kurang gitu ya, kurang apa? Kurang kepotong, Anda bisa ulangi lagi, ya, dengan yang ngatur lagi klemnya. Klemnya ini penting banget soalnya. Lurus ya? Oke, bagus. Mantap. Yang belakang memperhatikan, ini adalah akhir dari tahapan hari ini, ya. Jadi mohon untuk diperbaiki apa yang Anda sampaikan tadi. Jangan sampai udah ada kesalahan tahu tapi tidak memperbaiki. Itu hal yang fatal ya. Jadi yang namanya praktek ini memang harus konsentrasinya tinggi. Anda leha-leha sedikit, satu waktu yang akan menjadi korban.
Yang kedua, pekerjaan nggak beres. Anda mau pulang jam berapa? Kalau nggak beres nggak pulang. Kalau misalnya nanti kerja, kalau nggak beres nggak dapat gaji. Pekerjaan tuh kayak gitu kalau di proyek. Ya, untuk itu silakan disiapkan ketua kelasnya untuk menutup. Silakan. Alhamdulillah praktek hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya ucapkan. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.